Perkenalkan, nama saya Siti Raudatul Jannah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Rektorika Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Anang Walian MA Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa halangan dan kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Saya akan menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim terhadap seorang muslim lainnya. Seringkali seorang muslim melupakan hak dan kewajibannya terhadap seorang muslim lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal untuk menjalankannya pun mudah dan tidak membebankan seorang muslim itu terhadap muslim lainnya. Dan seorang muslim yang menjalankannya tidak akan merugikan untuk dirinya sendiri, melainkan itu menguntungkan untuk dirinya sendiri. Seorang muslim yang tidak menjalankan kewajibannya itu bisa dikatakan seorang muslim yang malas, seolah tidak peduli terhadap hak yang harus dia jalankan dan kewajiban yang harus dia jalankan. Adapun hak dan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu menjawab salam, yang kedua yaitu menjenguk orang sakit, yang ketiga yaitu mengantarkan jenazah, yang keempat yaitu memenuhi undangan, yang kelima yaitu mendoakan orang yang bersin. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu yang pertama menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengantarkan jenazah, yang keempat memenuhi undangan, dan yang kelima mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari hadis di atas kita dapat tahu kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Yang pertama yaitu menjawab salam. Kenapa menjawab salam? Karena salam merupakan doa. Jadi seorang yang mengucapkan salam kepada kita itu sama seperti orang tersebut mendoakan kita. Maka kita wajib untuk membalasnya, karena seperti kita mendoakan orang tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 86, yang artinya apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Maka dari itu, apabila ada seseorang yang mengucapkan salam, kita wajib menjawabnya. Yang kedua yaitu menjenguk orang sakit. Islam mensyariatkan kita untuk menjenguk orang yang sedang sakit, karena dengan menjenguk orang yang sedang sakit akan lebih kuat dan lebih cepat sembuh karena doa-doa yang kita aturkan kepada orang yang sakit, dan untuk menyambung tali silaturahmi kepada keluarga yang sedang sakit.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjenguk orang sakit, maka berserulah seorang penyuruh dari langit, malaikat, 'Bagus engkau, bagus perjalananmu, dan engkau telah mempersiapkan tempat tinggal di dalam surga.'" Hadis riwayat Tirmizi. Maka menjenguk orang sakit itu sudah seperti kita membangun tempat tinggal kita di surga. Maka itu sangat Membangun tempat tinggal di surga itu sangat diimpi-impikan oleh umat manusia. Maka jika ada keluarga atau saudara kita yang sedang sakit, kita jangan segan-segan untuk menjenguknya. Kita harus menjenguknya, karena itu salah satu kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Maka jangan malu untuk datang ke rumahnya dan mendoakan orang yang sedang sakit itu agar cepat lebih sembuh. Yang ketiga yaitu mengurus jenazah. Ini adalah bentuk penghormatan terakhir kepada saudara muslim kita yang sudah meninggal. Islam mensyariatkan untuk menjalankan kewajiban kita dalam mengurus jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengafani jenazah. Yang ketiga, menyolatkan, dan yang keempat, menguburkan jenazah. Apabila di suatu daerah ada seorang muslim yang meninggal dan di dalam daerah tersebut banyak mayoritas orang muslim dan mereka tidak menjalankan kewajiban dalam mengurus jenazah tersebut, maka semua orang muslim di daerah tersebut akan mendapatkan dosa. Jadi, kewajiban seorang muslim dalam mengurus jenazah ini sebagai bentuk penghormatan terakhir dan menjadi hukum fardu kifayah. Jika satu orang sudah melakukan kewajibannya, maka gugurlah semua orang yang tidak melakukan kewajibannya. Tapi lebih baik jika seorang muslim ada yang meninggal, maka kita harus melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jangan hanya mengandalkan orang lain. Jangan berpikir, "Oh, itu sudah ada orang yang mengurusinya." Jangan seperti itu. Kita harus saling bergotong royong dalam memenuhi kewajiban tersebut. Yang keempat yaitu memenuhi undangan. Apabila kita mendapatkan undangan dari seseorang, maka kita wajib untuk datang dalam undangan tersebut. Karena memenuhi undangan itu salah satu penghormatan kita terhadap orang yang mengundang tadi. Maka kita diwajibkan untuk datang dalam acara yang sudah diadakan orang yang mengundang tersebut. Menghormati seseorang itu menjadi salah satu kewajiban seorang muslim. Maka hendaknya jika kita diundang, kita harus hadir dalam acara tersebut. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mendoakan orang yang bersin. Orang yang bersin disunahkan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena orang yang bersin mendapatkan rahmat dari Allah karena sudah membuang bakteri dan virus-virus yang ada pada dirinya. Dan yang mendengarkan bersin harus menjawab Yarhamukallah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Dan yang bersin harus menjawab Yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk bagimu. Maka seorang yang bersin wajib kita jawab, karena itu dapat mendoakan orang yang bersin tersebut, dan orang yang bersin tersebut dapat mendoakan kita. Itu dapat menjadi timbal balik yang bagus. Tetapi jika kita mendapatkan sesuatu atau memberikan sesuatu, kita tidak boleh mengharapkan imbalan.
Semoga Allah yang lebih memberikan imbalan kepada kita, dan semoga kita lebih dirahmati oleh Allah. Dengan kita berbuat baik, maka Allah akan lebih berbuat baik kepada diri kita. Maka dari itu, janganlah kita meminta imbalan apapun kepada seseorang yang kita tolong, ataupun yang kita berikan, ataupun yang kita doakan. Sesungguhnya Allah sudah tahu, maka janganlah engkau meminta imbalan. Jadi, jika kita mendoakan, memberi, ataupun menyumbangkan segala sesuatu, kita dilarang meminta imbalan. Nanti Allah yang memberikan imbalan tersebut, dan kita tidak boleh membicarakan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Itu akan menghapus amal ibadah kita. Maka dari itu, kita harus seperti orang yang tidak tahu apa-apa setelah memberikan sesuatu kepada orang lain. Bukankah indah dan luar biasa jika seorang muslim dengan muslim lainnya saling mendoakan dan saling memberikan hak dan kewajiban kepada saudaranya? Itu dapat menguntungkan diri kita dan diri orang lain. Maka dari itu, janganlah kita sekali-kali mengharapkan imbalan dari apa yang kita lakukan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian contoh ceramah dari saya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam ceramah saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan semoga diberikan panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya bagi yang menonton dan mendengarkan. Sekali lagi terima kasih.